Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Lia Laili Rosada, Sarjana Pendidikan Islam dari SMA SMK Nurul Ilmi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Baik, hari ini kita akan membahas tentang bab kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Adapun KI-nya atau kompetensi intinya yaitu ada 4. Pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, mengembangkan perilaku jujur, kerjasama, cinta damai, dan proaktif. Serta yang ketiga, memahami, menerapkan, dan menganalisis tentang faktual, konseptual, prosedural tentang materi. Dan yang keempat adalah mengelola, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret di dalam kehidupan. Adapun kompetensi dasarnya yaitu memahami, kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Oke, yang pertama tentang kontrol diri. Kontrol diri itu ada di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 72. Sedangkan prasangka baik itu ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 dan persaudaraan ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 72 itu terdapat kandungan yang tentunya harus kita pahami sehingga kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Quran surat Al-Anfal ayat 72 menyerukan tentang kaum muhajirin, yaitu umat Islam yang berhijrah ke Madinah, baik bersama Nabi Muhammad SAW maupun yang menyusul berhijrah. Mereka hijrah dan berjihad untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala baik Mekah maupun Madinah. Selanjutnya isi kandungannya adalah tentang kaum Ansor, yaitu orang-orang Madinah yang memeluk agama Islam, beriman kepada Nabi Muhammad, dan mereka berjanji akan sama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, bersedia menanggung segala resiko dan akibat yang terjadi dari perjuangan tersebut. Isi kandungan yang ketiga yaitu kaum muslimin yang tidak berhijrah ke Madinah. Mereka tinggal di negeri yang dikuasai oleh kaum musyrikin baik di Mekah maupun di beberapa tempat di sekitar kota Madinah. Adapun isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 10, Quran surat Al-Hujurat ayat 10 ini menjelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Oleh karena itu diperintahlah tali persaudaraan. Rasulullah SAW bersabda dari Musa radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lain berbagi satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan isi kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ialah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang berprasangka buruk, yaitu menyangka seseorang melakukan perbuatan buruk. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang berprasangka buruk, yaitu menyangka seseorang melakukan perbuatan buruk. Umar bin Ali Khattab radhiyallahu an pernah berkata, janganlah kalian berprasangka terhadap ucapan yang keluar dari saudara mukmin kecuali dengan berprasangka baik, sedangkan engkau sendiri mendapati adanya kemungkinan ucapan itu mengandung kebaikan.
Pada Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ini juga terdapat pemberitahuan tentang larangan untuk bergibah. Apapun itu, gibah masih diperbolehkan bila terdapat kemaslahatan yang kuat, seperti misalnya nih dalam menilai cacat dan masalah hadis, atau menilai baik atau meninjau kembali masalah hadis dan nasihat. Selain itu tidak diperbolehkan. Baik, kita bisa nih setelah kita mengetahui isi kandungan Quran surat Al-Anfal ayat 72 tadi yang memerintahkan untuk mengontrol diri kita, kita bisa terapkan atau bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa contohnya? Misal untuk dalam kegiatan belajar mengajar, terkhusus untuk peserta didik, kalian peserta didik bisa belajar mengontrol diri dengan cara tidak mudah emosi, tidak mudah marah, ataupun tidak mudah tersinggung jika berselisih pendapat dengan teman lainnya, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Itu contoh mengontrol dirinya. Apa dampaknya? Tentunya jika kita bisa atau peserta didik bisa mengontrol diri, khususnya peserta didik tadi, tidak terjerumus ke misalnya nih ikut-ikut tawuran, atau misal diajak temannya untuk berbuat yang tidak benar, misalnya membolos ke sekolah atau merokok, atau bahkan misalnya untuk melakukan perbuatan yang tercela. Itu jika sudah tertanam rasa kontrol diri di dalam diri, tidak perlu orang lain untuk mengontrolnya, tetapi hati kita atau keimanan kita sendiri dengan diikuti pola pikir yang kritis, sehingga kita mengetahui apakah hal yang akan kita lakukan rugi atau membawa kebaikan, merugikan atau membawa keburukan, seperti itu. Terus selanjutnya di Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 itu kan menyerukan kita untuk memegang atau mempererat tali persaudaraan. Kepada siapa? Khususnya kepada sesama muslim dan muslimah. Tali persaudaraan tersebut harus kita jaga dengan hubungan ukhuwah Islamiyah. Tidak hanya kepada umat muslim, tapi juga dengan sesama umat antar beragama. Bagaimana caranya? Ialah menjaga keharmonisan atau persatuan dan kesatuan di negara kita ini dengan cara menghormati agama dari agama orang lain, sehingga tali persaudaraan baik umat beragama Islam dengan umat beragama lain tetap terjalin, agar tidak terjadi perselisihan yang menimbulkan permusuhan serta menghancurkan negara kita. Selanjutnya yaitu kandungan surat Al-Hujurat ayat 12 yang menyerukan kita untuk selalu berprasangka baik. Apa itu prasangka baik? Ialah berpikir positif atau positive thinking, di mana prasangka baik itu bisa kita lakukan kepada 3. Yang pertama, prasangka baik untuk diri kita sendiri. Apa caranya atau bagaimana caranya? Ialah kita selalu berpegang teguh, berpendirian yang kokoh terhadap kebaikan, selalu optimis dalam melakukan sesuatu. Jika terjadi kegagalan, maka tetap optimis untuk selalu berusaha dan berusaha lagi, sehingga keberhasilan menuju kepada kita. Prasangka yang kedua yaitu prasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Kholik atau yang menciptakan kita sebagai makhluk di dunia ini, sehingga kita tetap harus berprasangka baik kepada Beliau. Sehingga kita harus tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana contohnya? Misal Allah telah menetapkan ujian, musibah
atau misalnya karunia dan sebagainya, nikmat, maka kita tetap syukuri. Jika kita mendapatkan nikmat, kita harus syukuri itu dengan mengucapkan alhamdulillah, dan kita lakukan dengan perbuatan, dengan cara membagi kenikmatannya kepada orang lain. Jika itu bisa berupa barang, bisa kita berbagi atau bersedekah kepada orang lain. Jika Allah menetapkan musibah atau ujian, bagaimana berprasangka baiknya? Ialah kita selalu berpikiran positif bahwa Allah telah menguji sesuai dengan batas kemampuan makhluknya, dan kita harus tetap bersabar, selalu berdoa kepadanya dan memohon untuk menghilangkan cobaan itu dari hidup kita, sehingga kita bisa melalui cobaan itu dengan sabar dan dengan menerima apa yang telah Allah tentukan. Berprasangka baik yang ketiga ialah berprasangka terhadap sesama. Biasanya ini yang sangat sulit dilakukan oleh kita manusia. Kenapa? Karena bagi kita selalu berprasangka bahwa hanya diri kita yang baik, sedangkan orang lain tidak. Semua itu salah, karena Allah sudah mengaturnya dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Kita harus berprasangka baik kepada sesama. Kita tidak boleh berprasangka buruk atau berhusnuzon. Bagaimana caranya? Tentunya kita selalu berpikiran positif terhadap apa yang dialami atau dilakukan oleh orang lain, karena kita tidak mengetahui apa yang ia lakukan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui hal tersebut. Sehingga ketiga prasangka baik ini harus kita terapkan agar kita terhindar dari su'uzon. Baik, mungkin untuk penjelasan hari ini tentang Quran surat An-Anfal yang menyerukan untuk mengontrol diri atau mujahadah an-nafs, dan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 tentang bagaimana kita menjalin tali silaturahmi, serta yang terakhir tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 12, bagaimana kita seharusnya selalu berpositif thinking atau berprasangka baik, dengan kata lain berhusnuzon, baik kepada diri kita sendiri, kepada Allah maupun kepada orang lain. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.